Hai, lovely tribe. Hai keluarga jiwaku, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik karena ya, aku pun sudah membaik. Dan anyway, di video kali ini aku terinspirasi oleh pembicaraanku bersama dengan salah satu klienku, ya, my super client. Kenapa aku menyebutnya super client? Karena dia berhasil deep healing, oke? Dia berhasil melewatinya. Dia berhasil melunasi hutang ratusan juta. Dia berhasil menarik kembali orang-orang yang disayangi, yang tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Dia berhasil membuat keluarganya utuh kembali. Dan ketika dia berterima kasih padaku, you know what? Aku tidak melakukan apa-apa. Like seriously, dia selalu bilang, no way, tidak. Yang aku lakukan, aku hanya memunculkan potensi yang sudah ada, yang sudah miliki di dalam dirinya, oke? Kekuatan berpikir, kekuatan pikiran, kekuatan tekad, oke? Kekuatan pikiran yang lebih besar daripada yang kita tahu, yang setiap manusia miliki. So, kalau kamu bertanya saat melihat video ini, berarti aku bisa healing diriku sendiri? Ya, sure. Tidak diragukan lagi, bisa. Sangat bisa. Memutus karmic relationship, oke? Move on dari spiritual connection yang menyakitkan, dari abusive relationship, dari sesuatu yang sifatnya karmic people, karmic situation, toxic people, semuanya bisa. Asal kamu tahu gimana caranya, asal kamu tahu bahwa tidak ada blockage itu lagi. Kamu punya kemampuan itu, bahwa kamu luar biasa. Aku hanya support untuk memberikan energi itu. Energi sehingga kamu memiliki kesadaran penuh, energi sehingga kamu tahu bahwa dirimu kuat. Dan sesungguhnya yang membuat dirimu healing, ya. Healing di sini aku merasa bukan hanya tentang proses menyembuhkan rasa sakit hati, proses menyembuhkan dirimu ya dari sebuah trauma, tapi ini tentang bagaimana kamu akhirnya bisa menarik keberkahan dalam kehidupanmu. Orang-orang yang kamu sayangi mulai terhubung lagi, mulai kembali kepadamu. Karena apa? Orang dengan frekuensi tinggi, orang dengan vibrasi tinggi hanya akan tertarik untuk berhubungan dengan orang bervibrasi tinggi. Jadi jika kamu dalam kesedihan, kamu meragukan dirimu, kamu tidak yakin dengan dirimu, ada banyak ketakutan di situ, kamu ada dalam lower vibration. Maka yang terjadi apa? Ada gap yang besar antara yang di sini dengan yang di sini. Oke? Dan semua yang aku sampaikan dalam coaching, dalam healing, itu adalah berbasis science, oke? Energy is everything is energy. Intinya adalah itu, ya. Bagaimana kamu bisa memunculkan vibrasi positif, vibrasi tinggi. Vibrasi terkuat kamu adalah vibrasi tinggi. Kemudian yang datang, kesehatan, orang-orang, rezeki dalam hal finansial, itu adalah yang datang dalam vibrasi tertinggi. Oke, kamu lebih berlimpah dalam hal keuangan, kamu lebih sehat, kamu merasa dicintai. But hari ini aku akan membuat collective reading, dan ini adalah untuk kamu yang sedang dalam karmic relationship, karmic situation, kamu terhubung dengan karmic people. Jenis apa saja, yang akan ada di sini. Kita akan lihat siapapun yang menonton video ini, maka kamu sedang dalam sebuah hubungan yang memang kemudian kamu harus mengetahui bahwa ada masalah di situ. Ada sesuatu yang tidak beres dengan itu. Kamu butuh penjelasan secara logis tentang hal itu. So let's see. The universe energy also spirit guide, please help me. Thank you. Judgment. Over here. Ya, judgment adalah karmik. Judgment adalah tentang karma. King of Cups.
Seseorang emosional di sini. Let's see. Queen of Swords, bottom of the deck. Oke. Jadi ini adalah kondisi-kondisi kamu ya, yang saat ini energinya aku tarik ya. Satu kondisi di mana kamu merasa seseorang ditakdirkan untukmu. Kenapa kamu bisa merasa seseorang ditakdirkan untukmu? Ini adalah tentang kamu yang merasa terkoneksi begitu kuat dengan orang ini ya. Kamu sulit untuk menemukan jawaban tentang kenapa aku terkoneksi dengan orang ini. Kenapa aku merasa bahkan untuk beberapa di saat pertama baru bertemu, kamu merasa ada koneksi yang begitu kuat di antara kalian. Beberapa secara seksual ya. Sex life merasa sangat cocok, merasa sangat bisa memenuhi satu sama lain. Kemudian beberapa seperti even dia adalah orang yang sudah menyakitimu, kamu merasa bahwa energimu ketarik-tarik terus ke dia. Jadi kamu tidak bisa melupakannya. Segala hal tentang ingatan, tentang romantisme kalian berdua, ini masih benar-benar hidup dalam dirimu saat ini. So, yang kamu rasakan itu adalah sebuah hal yang ketika di logika ya, kamu berusaha mencari jawaban kenapa seperti ini dan kenapa kamu tidak segera healing even sudah bertahun-tahun lepas darinya. Kenapa kamu merasa bahwa she is or he's the one? Kenapa kamu merasa bahwa ada sesuatu yang sulit dijelaskan oleh akal sehingga kalian terhubung sedalam ini? Oke? Bisa twin flame, bisa karmik. Ini adalah bisa pasangan karmik kamu. Dan untuk beberapa yang lain, aku merasa bahwa kalian ada dalam sebuah abusive relationship ya. Tidak selalu kekerasan fisik, tapi juga bisa kekerasan verbal. Jadi banyak kata-kata dari orang ini yang menyakitimu, tapi kamu tidak pernah benar-benar bisa pergi. Toxic people dalam kehidupanmu. Dia toxic, dia noksikin banget, dia ngeracunin kamu dengan banyak hal, dengan kata-kata, dengan sikap dia. Dia suka selingkuh, dia tidak jujur dan lain sebagainya. Oke? Dan ini adalah tentang judgment, adalah tentang karma, oke? Judgment adalah tentang apa yang kamu bawa ke kehidupan sekarang. Pelajaran hidup apa yang akan kamu jalani day by day, ya. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara memutus hubungan ini, oke? Maka kondisimu akan berlarut-larut dalam satu energi yang banyak negatifnya ketimbang positifnya. Karena kamu ketarik pada sesuatu yang bukan untukmu, tidak ditakdirkan untukmu. Semesta akan selalu punya cara untuk memisahkan kalian, oke? Kenapa ada Ace of Swords di sini? Karena kehadirannya benar-benar membuat kamu stres, benar-benar membuat kamu beberapa spiritual awakening itu terjadi karena kamu baru saja pergi dari sebuah relationship yang sangat menyakitkan, ya, sebuah hubungan yang kamu nggak tahu lagi deh, kamu nggak bisa lebih sakit dari itu. Oke, jika kamu mau mendeskripsikannya. Ini menyita energi dan pikiran kamu. Seseorang yang tidak berhenti kamu manifestasi dalam kehidupanmu. Sehingga ketika kamu tidak benar-benar bisa pergi dari energi orang ini, kamu memblokage orang lain yang bisa jadi adalah soulmate kamu untuk hadir ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu fokus pada sesuatu, oke? Kamu fokus pada sesuatu hal yang tidak untukmu. Selama kamu masih terjebak dalam energi itu, kamu masih terpenjara dalam energi seseorang yang merupakan karmic person, yang merupakan orang-orang karmik dalam kehidupanmu. Bahkan karmic person ini tidak hanya dalam relationship, bisa dalam circle keluarga, bisa dalam circle pertemanan. Tapi kebanyakan yang nonton ini adalah dalam hubungan percintaan, oke? That's why the King of Cups di sini. Ini adalah tentang bagaimana kamu berproses, ya. Ketika menjalani hari-hari dengannya, kamu merasa ada ikatan yang begitu kuat. Bondingnya itu gak usah ditanyain lagi, kuat banget malah ya. Tapi yang kamu rasakan adalah hubungan ini terus-menerus membuat kamu berpikir. Okay? Membuat kamu berpikir untuk mengakhiri tapi gak jadi. Ada satu momen dimana kamu, oke, ini udah gak masuk akal lagi nih. Kesalahan dia ini udah fatal dan gak masuk akal. Dan mungkin kalau kamu sharing dengan banyak orang di sekelilingmu, mereka akan selalu menyampaikan, sudahlah, apa ya kurang sih kamu tersakiti? Beberapa dari family, dari teman dekat, oke, mereka menyarankan kamu untuk berpisah dengan orang ini, tapi kamu kekeh untuk bersama dengan orang ini. Beberapa di antara kamu yang melihat video ini, yang energinya aku tarik di sini, kamu adalah orang yang
Ada pihak ketiga di situ, meskipun tidak ada Three of Cups di sini, tapi ada pihak ketiga. Bisa jadi kamu sudah punya pasangan, dia masih single. Bisa jadi dia sudah punya pasangan, kamu masih single. Bisa jadi kalian berdua sudah punya pasangan masing-masing. Kalian sudah berumah tangga. Oke. King of Cups here, ya. Ada perasaan yang begitu kuat di sini, dan dalam prosesnya kamu jadi kesulitan untuk mendengarkan suara batin tentang apa yang benar yang harus kamu putuskan dalam kehidupanmu. Oke? Karena rasa yang begitu kuat dari emosi, secara emosi ketertarikannya begitu luar biasa. Kalian tuh kadang-kadang seperti cermin. Jadi gini, hubungan ini adalah hubungan yang mungkin dia nggak sekali dua kali selingkuh. Mungkin dia nggak sekali dua kali nyakitin hati kamu dengan banyak cara, banyak kebohongan di sini, banyak ketidakjujuran di sini. Tapi kamu selalu membuka pintu maaf untuknya. Sampai di titik kamu tidak bisa bertahan lagi karena bagaimanapun hubungan ini harus berakhir, oke? Semesta akan punya cara untuk membuat hubungan ini berakhir. Dan saat itu tiba, ya, saat dimana proses awakening bagimu. Kamu tahu bahwa even twin flame sekalipun tidak untuk dipersatukan, ya, tidak selalu untuk bersatu, tidak selalu untuk sebuah persatuan. So, memaksakan sesuatu pada akhirnya akan kamu sadari tidak akan baik, bukan hanya untuk dirimu saat ini, tapi juga untuk dirimu ke depannya. Karena kita berbicara tentang energi. Bagaimana mungkin seseorang yang masih terikat dengan energi masa lalunya, yang tidak benar-benar membahagiakan, artinya dia memelihara rasa sedih itu, oke? Kenapa ya aku kok nggak bisa healing? Kenapa ya aku nggak sembuh-sembuh? Actually, kamu menikmati rasa sedih itu, oke? Bohong kalau bilang bahwa enggak lah, siapa sih orang yang mau sedih? Kamu punya kekuatan super untuk menghilangkan kesedihan itu dari dalam dirimu. The fact is, kenyataannya adalah, faktanya adalah, bagi kamu yang masih merasa sedih, dibuat sedih oleh seseorang di masa lalu yang sudah jelas-jelas bukan untukmu, kemungkinannya cuma dua. Okay? Satu, kamu gak ada kerjaan, kamu kurang kesibukan, kamu gak produktif, sehingga kamu banyak waktu luang untuk ingat-ingat yang gak penting. Okay? Sorry to say this, Spirit Guide memintaku untuk menyampaikan ini. Yang kedua adalah, kamu menikmati rasa sedih itu. Okay? Kamu menikmati berderai air mata di kamar. Kamu menikmati kesendirianmu, melamunkan dia, kemudian dengerin lagu yang tambah bikin kamu mendramatisir suasana. Jadi kalau kamu gak mau dibilang kamu menikmati kesedihanmu, is move on with your life. Oke? Kamu punya superpower dalam dirimu. Karena terbukti, oke? Banyak klienku yang berhasil menyembuhkan dirinya sendiri. Peranku hanya 30%, oke. 70% mereka mengizinkan dirinya ditolong, ya, dan mereka mengizinkan dirinya memunculkan kekuatan yang mereka punya, oke. Knight of Wands in reverse. Kamu tuh banyak sedihnya dalam hubungan ini, oke. Banyak nggak senengnya, banyak air matanya. Tapi entah kenapa kamu bertahan dalam hubungan ini, oke. Entah kenapa seperti tanpa diminta kamu rela mencintainya, asal kamu adalah tempatnya dia untuk pulang, dan lain sebagainya. Eight of Cups. Saking kecewanya, ya, semesta akan tahu bagaimana cara untuk membuat kamu terluka, sangat terluka, dan membuat seseorang di sini pergi, meninggalkan hubungan itu. Bisa kamu yang meninggalkan karena kamu sudah tidak kuat lagi. Bisa dia yang pergi meninggalkan kamu, oke? Karena kamu diminta untuk menjadi Queen of Swords, memiliki kecerdasan berpikir, kejernihan berpikir, menjadi orang yang independence, yang artinya tidak menggantungkan bahagiamu di dalam diri orang lain. Seberapa besar pun kamu mencintai orang itu, tidak ada satupun dari dalam diri orang lain yang bisa membahagiakanmu jika kamu tidak mengizinkan dirimu bahagia. So, kunci bahagia adalah dirimu sendiri. Oke? Kita akan lihat lagi.
Untuk apa mereka hadir dalam kehidupanmu? Tujuannya apa? Sebagai apa? Kenapa mereka harus hadir? Oke. Knight of Pentacles in reverse. Apa yang ingin diajarkan oleh mereka? Karena kebanyakan mereka datang sebagai sebuah pelajaran, bukan sebagai sebuah keberkahan. Ya, artinya bisa menjadi keberkahan jika kamu mau belajar. Oke? The Moon in reverse. Dia hadir agar kamu bisa menghadapi ketakutanmu. Dia hadir untuk mengajarkan kamu tidak meragukan dirimu, menjadi percaya diri atas dirimu. Ya, jadi kebanyakan orang-orang ini hadir dan beberapa menerima kekerasan ya dalam hubungan ini yang akhirnya membuat kamu nggak percaya diri dengan kehidupanmu, oke? Dengan siapa dirimu. Kamu nggak pede aja, gitu. Kamu merasa nggak berharga, kamu merasa nggak pantas untuk bahagia. Kamu merasa bahwa ya dia sudah sebegitunya memanipulasi, oke? Dia sudah sebegitunya memanipulasi. Dan dalam sebuah, dealing dengan seorang manipulative person ya dalam sebuah relationship, kamu sampai berpikir bahwa it is normal untuk seseorang mengontrol kamu sebegitunya, oke? Seseorang bersikap begitu dominan atas kehidupanmu, seseorang mengontrol kamu dengan berbagai cara, ya, hanya untuk kesenangannya sendiri. Sebetulnya dia sama sekali tidak peduli, tapi kamu percaya bahwa yang dia lakukan, oke, protektifnya dia, ya, bahwa dia arogan, oke, dia egois. Semua yang dia sampaikan itu adalah untuk kebaikanmu. Kamu sementah itu mempercayai setiap kata-katanya, oke? Kamu percaya bahwa apa yang dia tawarkan adalah kebahagiaan yang sejatinya, yang sebetulnya adalah tidak, oke? Jadi kamu dealing dengan manipulative person sampai kenyataan atau realita yang kamu hadapi dalam kehidupan ini, kamu sudah susah untuk membedakan yang mana yang nyata dan yang mana yang tidak, yang mana yang hubungan sehat, yang mana yang toksik. Oke, karena itu sudah mendarah daging, jadi itu seperti sudah makanan sehari-hari kamu, oke, dimanipulasi sama orang ini, dan kamu merasa that's normal untuk merasa seperti ini, that's normal untuk merasa tertindas karena memang mungkin aku banyak salahnya juga. Jadi kamu mulai menyalahkan dirimu atas setiap hal yang terjadi dalam hubunganmu, oke? Dan kamu akan terus dealing dengan situasi di mana kamu harus menghadapi ketakutan, keraguanmu, oke? Kecemasanmu, ya. Dan bagaimana menghadapinya? Dengan menghadirkannya. Semesta bilang. Semesta menghadirkan ketakutanmu, ketakutan untuk kehilangan, oke? Ketakutan untuk menghadapi perpisahan. Kemudian keraguan, apa kamu meragukan apakah dirimu cukup baik sehingga pantas untuk mendapatkan yang lebih dari dia? Kau merasa dia yang sudah baik, dia cukup baik kok. Aku yang kayaknya yang salah, aku kayaknya yang kurang. Mungkin dia benar gitu. Mungkin aku tuh emang gak pantas gitu untuk orang yang lebih baik karena ya aku juga kayak gini gitu. Jadi aku sadar diri siapa aku. Oke, aku mendengar seseorang mengatakan itu. Oke? Kecemasan. Kamu harus menghadapi kecemasan. Oke? Kecemasan dalam hal apa? Semesta menyediakan ketika kamu bersama-sama dengan manipulative person ini. Oke? Kamu tidak tahu masa depanmu ini mau kemana. Kamu tidak benar-benar tahu kamu menuju kemana. Oke? Five of Cups. Kamu akan diajari oleh semesta tentang bagaimana cara untuk healing, cara untuk melepaskan tanpa menyesali. Oke? Ini adalah sikap gentleman dari seseorang yang wajib dimiliki oleh setiap insan manusia di dunia. Akulah kreator kehidupan. Apa yang terjadi dalam kehidupanku, aku yang ambil alih tanggung jawabnya. Ya, aku sudah pernah mengalami itu, kegagalan itu. Memang kok, itu tanggung jawabku. Karena aku yang memanifestasi orang-orang itu hadir dalam kehidupanku. Aku akan membenahi kehidupanku mulai detik ini, saat ini. Oke? Alih-alih kamu merasa tersesat, kamu merasa hampa, dan lain sebagainya. Ten of Swords. Ini gongnya, ya. Kalau udah dikasih satu kesempatan sama semesta, dikasih tower moment satu, nggak sadar juga, balik-balik lagi. Tower moment kedua, balik-balik lagi. Tower moment ketiga, sampai kamu nggak kuat berdiri lagi. Sampai kamu udah nggak bisa lagi. Bahkan mungkin untuk dirimu sendiri. Kamu sulit untuk melihat, kamu gelap. Kamu sulit untuk melihat masa depanmu. Kamu sulit untuk melihat ada kebahagiaan disediakan oleh semesta ini untukmu.
Dan kemudian di titik itu kamu akan bangkit, ya. Kamu akan membiarkan dirimu bangkit. Kamu akan mengizinkan dirimu bangkit untuk sebuah perubahan besar. Ya, look at that. Ada 2 Queen of Swords di sini. Seperti aku bilang, ini adalah apa yang diharapkan dari semesta untuk kehadiran orang ini. Seseorang yang menggunakan sisi emosionalnya, tapi tidak melupakan sisi rasional, ya. Kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual dari Queen of Swords. Tidak selalu ini harus laki-laki atau perempuan, oke? Ini tentang divine, feminine, dan masculine. Dan harus dimunculkan, ya, dalam hidup ini. Oke, sehingga seseorang tidak mudah terbawa perasaan. Ingat, saat emosi tinggi, kecerdasan menurun. Dan kita tidak diminta untuk terjebak dalam emosi yang tinggi. Oke, my dear. King of Wands in reverse. Kamu ada dalam sebuah hubungan ini untuk belajar tentang apa artinya bijaksana untuk jiwamu. Apa artinya merasa berharga untuk dirimu sendiri dulu deh. Karena ketika kamu bisa merasa berharga untuk dirimu, kamu baru bisa dilihat berharga oleh orang lain, ya. Kamu yang tidak bisa melihat seberapa berharganya dirimu, sulit orang lain untuk melihatnya. Karena pasti berantakan, kacau, oke? Situasinya tidak benar-benar menguntungkan untukmu, untuk bisa menatap masa depan, untuk bisa hidup dengan penuh positivity, my dear. Ya. Dan akhirnya jadi jalan di tempat hidupnya, oke? Hidupnya nggak banyak beranjak dari situ. Rezeki, keberkahan, jadi kayak hidup terjebak, mengeluh, oke? Kadang-kadang bisa jadi pemalas karena nggak tahu mau ngapain, tapi nggak ngerti dan nggak mencoba mencari jalan keluar. Jadi jalan di tempat, gitu-gitu aja. Dan ini lama. Sampai ditabuk lagi oleh semesta, spiritual awakening. Banyak orang kemudian mencari tahu, ya, kenapa aku begini? Apa jalan keluar bagiku? Banyak orang mencari jawaban, ya. Banyak yang datang padaku untuk mencari jawaban. Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa yang membuat aku seperti ini? Apa yang bisa aku lakukan? Dan beberapa memahami, kemudian melanjutkan kehidupannya, menggapai masa depan yang cerah. Wow. Oke. Jika kamu sedang menghadapi situasi ini, apa yang bisa kamu lakukan? Sedikit, ya. Aku tidak akan bisa menjelaskan secara detail tipsnya. Health. Sesuatu tentang hubungan yang sehat. Itu berawal dari jiwa yang sehat dan pikiran yang sehat, serta emosi yang sehat dari dirimu. Kira-kira dalam sebuah hubungan yang toksik, mungkin tidak untuk berpikir sehat. Mungkin sih, tapi kemungkinannya kecil. Jadi kemungkinan besarnya adalah kamu jadi sakit, karena kamu toksikin dirimu sendiri. Oke? Dan kesehatan mentalmu, kesehatan jiwamu, ini akan berpengaruh terhadap kesehatan fisikmu. Jadi coba cek, ya, kesehatan fisikmu seperti apa, karena itu menggambarkan kesehatan jiwa dan kesehatan mentalmu. Judgment. Dan bagaimana cara melepasnya? Bagaimana cara mengikhlaskannya? Ketahuilah bahwa sama seperti halnya kamu yang menghadapi sebuah situasi karmic relationship, toxic relationship, twin flame, soulmate, dan lain sebagainya. Seperti halnya kamu yang menjalani path kamu, oke? Seperti halnya kamu yang harus melewati path itu, bertemu dengan toxic people, bertemu dengan sebuah toxic relationship, abusive relationship, bertemu orang manipulatif dan lain sebagainya. Maka seseorang yang kau memendam rasa benci atau marah pada dia karena dia sudah menggoreskan luka di hati kamu, ini sejatinya juga sedang menjalani path-nya. Hanya saja itu path yang dia pilih untuk menuju pada kebijaksanaan jiwanya. So, apa yang bisa kamu lakukan untuk sembuh dari situasi ini? Ya, yang bisa kamu lakukan adalah kamu mengikhlaskan dan memaafkan. Oke, kau udah ikhlas? Yakin? Karena ikhlas itu berarti setiap hal tidak ada yang kamu sesali. Setiap hal kamu tahu sebagai sebuah pembelajaran. Kau udah memaafkan? Yakin? Sudah memaafkan dirimu? Sudah memaafkan yang setiap orang itu lakukan kepadamu, setiap detailnya, oke? Atau masih ada amarah di dalam dirimu?
Aku tahu bahwa situasinya bagi setiap orang berbeda, level sakitnya berbeda. Ada yang sakit sekali, ya, yang mungkin jarang dihadapi oleh banyak orang lain. Tapi ketahuilah, kamu punya kemampuan superpower untuk healing. Kamu punya, ya, kekuatan mental itu, ya. Kekuatan pikiran akan kamu pakai untuk memanifestasi hal baik untukmu hari ini dan untuk masa depanmu. Oke, karena dengan memendam marah kepada orang yang di masa lalu itu, orang yang toksik itu, orang yang karmik itu, dengan memendam rasa benci, oke, sesungguhnya apa? Sesungguhnya kamu sudah memanifestasi rasa sakit itu datang lagi ke dalam kehidupanmu. Even yang datang orang itu atau orang lain atau orang baru. Jadi pilihannya sebetulnya nggak ada pilihan, cuma satu, ya. No judgment, tidak ada penghakiman, ya. Maafkan. Bagaimana dia melanjutkan kehidupan bukan bisnismu, itu bisnisnya dia. Ini adalah tentang bagaimana kamu melanjutkan kehidupanmu. So, topik kita kali ini bukan tentang dia. Dan topik kehidupanmu adalah tentang kamu dan jiwamu, bukan tentang dia. Jadi stop berpikir tentang dia, stop mendramatisir, oke? Stop meromantisasi, stop memunculkan reuni itu lagi dalam dirimu, ya. Mengingat-ingat, recall, yang jadinya dia masuk ke dalam memori jangka panjang di dalam dirimu, sehingga kamu jadi lebih sulit lagi melupakan. Oke? Kalau yang sudah seperti itu, maka kamu butuh bantuan orang lain untuk membuka blockage itu. Oke? Blame, ya. Bagaimana caranya untuk sembuh? Caranya untuk sembuh adalah tidak menyalahkan siapapun dan apapun di luar dirimu atas apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Nggak perlu tuh kamu mencaci orang, kata-kata ini dia sih memang kayak gitu nih, dia bikin hidup gue berantakan nih. No. Darling, honey, sayang, dear, soul tribe. Nggak ada urusan orang itu mau ngapain. Kalau kamu tidak membiarkan dirimu disakiti oleh orang itu, nggak akan sakit. Oke? Kamu yang punya hati. Kamu punya filter, ayo perketat filternya. Kamu punya tameng, perkuat tamengnya. Ya kak, kan enak ngomong, gak semua orang kan punya tameng kayak gitu. Why not? Why not? Kenapa tidak? Kamu hanya butuh sadar bahwa kamu punya kekuatan itu. Kamu bisa, oke? Kemudian ada lagi yang, iya nih, toxic nih situasi kantor gue nih. Ini nih bos gue nih, gak bener nih. Ya teman-teman gue bisa-bisanya kayak gini, apa-apa minta tolong ke gue, gini gitu. No dear. Kau memilih berada di sana dan terus-menerus dalam energi itu, stop doing that. Jika kau masih bisa menarik energi positif, jika kau masih bisa tumbuh sebagai sebuah jiwa di tempatmu sekarang, go ahead. Tapi jika kamu sudah merasa stuck, gak bisa ngapa-ngapain, kamu udah merasa terbelenggu, terpenjara, kamu gak bisa tumbuh, kamu gak berkembang, maka move on, ya. My dear, aku berharap yang terbaik untukmu. Ini secara singkat ya, karena this is collective reading. Aku berharap ini setidaknya bermanfaat bagi kamu yang sedang sangat membutuhkannya. Aku merasa beberapa membutuhkan ini dan pesan ini akan menemukanmu. Oke? Sembuhkan dirimu sendiri. Kamu punya kekuatan itu. Superpower yang ada dalam dirimu itu lebih dari apapun. Dan doa, oke? Semesta ini mendengar apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan dan kamu ucapkan. Jadi pikirkan yang baik, merasa dengan baik, ya, bawa perasaan positif, happy, bersyukur, dan ucapkan hal-hal baik. Take care sekali lagi, ya. Stay healthy, penuh kebaikan, penuh keberkahan. I love you. I'll see you in the next video, guys. See you.